Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik anak-anak, kita akan masuk materi baru di kelas 9 semester genap mengenai kerajinan berbasis media campuran. Belum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, dicatat materi hari ini. Nah, menurut kalian bahannya ini termasuk media campuran atau hanya satu media saja? Nah, kalian bisa ketahui bahwa prinsip kerajinan berbasis media campuran itu merupakan kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Baik anak-anak, di sini ada beberapa alasan para pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama itu adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Nah, di sini para pengrajin itu melihat bahan yang digunakan kurang, jadinya memanfaatkan bahan lain untuk menambah kekurangan tersebut atau mencampur kekurangan tersebut yang bahan bakunya tidak banyak jumlahnya biasanya. Yang kedua, meningkatkan estetika yang monoton. Nah, ini maksud di sini para pengrajin itu meningkatkan keindahan yang tidak hanya menggunakan satu bahan itu saja, tetapi menggunakan berbagai macam bahan atau media campuran lainnya. Yang ketiga, menghindari bentuk yang monoton, yang sama, yang itu aja. Nah, untuk menghindari bentuk yang sama, biasanya para pengrajin itu memilih media campuran untuk membuat produk kerajinannya. Yang keempat, agar lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Nah, di sini kelihatan lebih modern sehingga disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya mengenai kerajinan berbasis media campuran. Nah, di situ ada prinsipnya ya. Apa aja sih prinsip dari kerajinan berbasis media campuran? Nah, di sini ada penggabungan berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Lanjut mengenai yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari satu prinsipnya. Lalu ketiga, bahannya bisa bahan homogen atau bahan alam ya, atau heterogen, bahan alam dan bahan buatan. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Nah, bagaimana menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah produk kerajinan berbasis media campuran disebut juga dengan stilasi. Nah, di sini ada ya prinsip yang harus dilakukan dalam tahapan perancangannya. Nah, di sini ada contohnya ya. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Nah, kerajinan ini kan terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses bentuk nampak pada bagian penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, dapat juga dijadikan sebagai kap lampu. Contoh kedua, produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat
indah dan detail. Ini salah satu contoh produk kerajinan berbasis media campuran ya anak-anak. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Nah, di sini ada ya.